Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami kelompok 9 akan mempresentasikan atau membuat sebuah video mengenai interpretasi data untuk mata kuliah ekonomi metrika. Jadi di sini anggota kelompok kami ada Maulana Yahya sebagai operator, saya sendiri Yoga Nur Rahman sebagai moderator, dan ada Cahyani Andayani dan Mutiara Audi yang akan untuk menjelaskan materi nantinya. Baiklah, langsung saja untuk yang pertama di sini kita langsung saja masuk. Di sini kita pertama-tama kita buat dulu direktorinya, lalu kita masukkan file data yang ingin kita analisis nantinya. Nah, sebelumnya ini nama datanya sudah kita ganti karena di statanya tidak support nama data yang ada spasinya. Lalu udah masuk. Selanjutnya kita buka aplikasi Stata dan atur folder yang tadi dengan menggunakan sintaks cd. Lalu kita execute. Lalu selanjutnya kita akan melakukan import data yang tadi untuk memasukkannya ke dalam Stata dengan menggunakan sintaks import, dan pastikan data sudah berhasil. Jadi kan. Nah, jika sudah kita execute saja. Ini nggak mungkin. Lalu kita ubah dulu variabel pendapatan yang tadi. Mengubah variabel tadi dengan menggunakan sintaks rem. Baca ini yang jadinya juga. Yang jadi Y1, Y kayak 1, Y1. Yes. Gue ngomong ini. Di mana ini variabel pendapatan kita ubah menjadi variabel Y yang merupakan variabel independen yang satuannya juta. Lalu ada pengeluaran yang diganti dengan variabel X1 dengan satuannya juta. Lalu ada variabel pendidikan kepala keluarga yang kita ganti menjadi variabel X2 dengan satuan tahun. Udah langsung cari minimal maksimal. Nah, langsung setelah kita mendapatkan ini, kita akan mencari nilai maksimal dan minimal dari data dengan menggunakan sintaks summarize. Dari sintaks. Udah.
Setelah itu kita akan mencari data regres dengan menggunakan sintak regres. Nah, ini merupakan hasil data-data yang kita sudah cari, dan selanjutnya untuk interpretasi data di sini akan dijelaskan oleh Cahyaning dan Audi. Kepada Cahyaning dan Audi, boleh dipersiapkan. Baik, di sini dapat dilihat hasil dari summarize tadi, nilai maksimal dari variabel Y yaitu 33,4, dan juga hasil dari nilai maksimal dari variabel X1 yaitu 587,66. Dan dapat dilihat juga nilai maksimal dari variabel X2 yaitu 17. Dapat diketahui juga nilai minimum untuk variabel Y yaitu 3,69, dan nilai minimum untuk variabel X1 itu 109,71, dan nilai minimum untuk variabel X2 yaitu 4. Dari hasil regresi, rumusnya yaitu Y sama dengan konstanta plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 plus Bn Xn plus error. Dari hasil regresi ini dapat dituliskan hasilnya yaitu Y sama dengan konstantanya yaitu sebesar 4,14 plus beta 1 X1-nya yaitu 0,03 plus beta 2 X2-nya yaitu 0,43. Karena variabelnya di sini kita cuma pakai 2 variabel, maka beta N dan Xn-nya tidak dimasukkan. Jadi sampai beta 2 dan X2 saja. Plus error. Di sini dapat dilihat bahwa probabilitas kurang dari F sebesar 0,0000, yang artinya kurang dari 0,05, yaitu dari 0,05. Dia kurang dari 0,05 karena di sini 95% koefisien interval, maka kita pakai yang 5%-nya. Maka kita pakai alfanya itu yang 5%. Jadi probabilitas kurang dari F itu hasilnya harus kurang dari 0,05. Dan di sini hasilnya memang kurang dari 0,05, sehingga secara keseluruhan dari
variabel X1 sama X2 itu berpengaruh terhadap Y atau pendapatan. Jadi pengeluaran itu berpengaruh pengeluaran dan pendidikan kepala rumah tangga itu berpengaruh terhadap Y atau pendapatan. Penjelasan lebih lanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Cahyani. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang P-value. Nah, di sini kita akan lihat dari nilai P-value-nya. Jadi T-hitung ini nanti akan dibandingkan dengan T-table. Jadi setelah dicari melalui Excel, T-table diketahui sebesar 2,02. Nah, setelah itu di X1 bisa kita lihat bahwa X1 itu nilainya 4,53. Nah, karena X1 lebih T-hitungnya lebih besar dibandingkan T-table, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis untuk X1 diterima. Selanjutnya ada T-hitung yang kedua yaitu X2 sebesar 1,57. Nah, karena X2-nya lebih kecil dibandingkan T-table, maka hipotesis tersebut ditolak. Selanjutnya ada F-hitung. Jadi untuk mencari F-hitung itu kita harus mencari F-table. Setelah dicari di Excel lagi, dapat diketahui bahwa F-table sebesar 2,73. Sementara di sini bisa kita lihat F-hitungnya ada 13,57. Nah, dapat disimpulkan bahwa F-hitung di sini lebih besar dibandingkan F-table yang sebesar 2,73 tadi. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Jadi secara keseluruhan, X1 dan X2 memiliki pengaruh terhadap Y. Ya, Y itu sendiri adalah pendapatan, X1 adalah pengeluaran rumah tangga, dan X2 adalah pendidikan kepala keluarga. Izin menambahkan untuk error termnya itu ralat untuk hasil dari X1 dan X2 ini mempengaruhi Y sebesar 0,42 4.232 atau sebesar 42%, 30,32. Nah, untuk pengaruh dari faktor-faktor lain yaitu atau hasil dari errornya, hasil dari 100 dikurang dari 42,32 tersebut. Jadi pengaruh dari faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam variabel X1 dan X2 yaitu sebesar 58%. Jadi variabel X1 dan X2 ini dia dari hasil perhitungan regresinya itu menghasilkan perhitungan sebesar 42% yang berpengaruh terhadap pendapatan. Terima kasih.
Baiklah, terima kasih kepada Cahyaning dan juga Mutiara Audi yang telah menyampaikan penjelasannya mengenai interpretasi data ini. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai interpretasi data. Sebelumnya, jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Mungkin kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.